Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali di waktu yang sangat mulia ini antara maghrib dan isya untuk sama-sama beriktikaf. Kita niat i'tikaf lillahi ta'ala di dalam masjid ini, di dalam majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih-lebih kita berada di masjid. Masjid adalah khairu biqa'il ardi masajiduha. Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang begitu besar, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa ayyata'allama khairan aw ya'limahu kana ka'ajri hajjin tamman hajjuhu." Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya pergi ke masjid, ini khusus keutamaan di masjid. Pergi ke masjid tujuannya untuk belajar, menghadiri majelis ilmu atau menyampaikan ilmu. Sama, yang menyampaikan dan yang ikut hadir sama, dapat pahala yang sama kata Rasulullah, ka'ajri hajin, dapat pahala haji orang yang berhaji, taman dalam keadaan sempurna hajuhu, hajinya dia. Jadi kalau kita hadir di masjid, majelis ilmu diadakan di masjid, ini istimewa. Hadir saja, kita ikut hadir gabung di situ, maka pahala haji sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang hadir. Karena itu semoga kita tercatat menjadi orang yang kelak di akhirat kaya raya, banyak pahala dan derajatnya tinggi di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita masuk pada hadis yang ke-20. Qala, berkata itu sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Sudah dibahas kemarin sedikit tentang beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Jadi beliau mendengar hadis ini langsung dari Nabi SAW. Apa isi hadisnya? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya sesungguhnya dari sesuatu adrakan nas yang ditemukan oleh manusia min kalamin nubuwah, dari kalam kenabian, dari nasihat kenabian al-ula yang dahulu. Sesungguhnya nasihat dari kenabian yang terdahulu. Ada yang mengatakan an-nubuwatul ula ini maksudnya sejak dari Nabi Adam. Nasihat para nabi yang masih dipakai dan bahkan dari nabi terdahulu, yakni Nabi Adam. Apa itu nasihatnya yang masih kita bisa ambil pelajaran? Ini nasihatnya. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ketika idza lam tastahyi, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Ini adalah nasihat sejak dari zaman Nabi Adam. Beliau menasihatkan anak cucunya dan terus dibawa oleh para nabi terus hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi dari nasihat para nabi ini apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu.
Di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, maka perbuatannya akan seenaknya sendiri. Orang itu kalau sudah hilang rasa malunya, maka dia akan berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau orang itu punya rasa malu, bahkan kuat rasa malunya, maka dia tidak akan berbuat semaunya. Dia akan berbuat sesuai dengan kehendak Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rasa malu ini adalah tunas, dahan yang keluar dari akar. Ibarat kalau kelapa itu tunas kayak lambang pramukanya itu, tunasnya itu rasa malu. Kemudian kelapanya akar, pokoknya itu adalah keimanan. Karena itu rasa malu ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita umat Islam ini punya rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita lakukan adalah suatu hal yang menjadikan Allah ridho. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kana sallallahu alaihi wasallam fil haya asyadda hayaan minal bikr fi khadriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rasa malunya itu lebih besar dan mengalahkan para perempuan zaman dulu yang perawan, yang pingitan. Zaman dulu itu kan perempuan itu rasa malunya sangat tinggi. Mereka di dalam rumah pingitan, tidak sembarang orang bisa melihat. Mereka punya rasa malu yang sangat luar biasa. Keluar pasti dengan mahramnya, dengan ayahnya atau kakaknya, ada temennya. Tidak ada perempuan zaman dulu keluyuran dewean. Zaman dulu perempuan pingitan, ada bahasa wanita pingitan. Kenapa? Karena mereka punya rasa malu yang besar, tidak mau keluar kecuali sama keluarganya, kecuali sama yang halal, dikawal. Nah, Rasulullah itu rasa malunya lebih besar daripada para perempuan yang pingitan. Karena itu rasa malu ini kalau ada pada diri seseorang dan bahkan bisa dikuatkan, maka orang tersebut akan jadi orang yang baik. Malu sama Allah, malu sama Rasulullah, udah paling rendah aja, malu sama orang tua. Malu kalau mencoreng nama baik orang tua, itu tok loh, itu bisa jadi rim. Berapa banyak pemuda yang dia ini sebetulnya sudah mau lepas di pergaulan bebas, tapi malu sama orang tuanya, akhirnya ngerim, sungkan. Nanti kalau ketahuan, nanti kalau sampai terjadi, ayah ibu saya yang malu, saya mencoreng nama baik keluarga, akhirnya tidak jadi. Berapa banyak para pemuda yang dia itu sudah mau terpengaruh seperti itu, tapi berhenti gara-gara punya rasa malu dengan orang tuanya, masih sungkan, masih takut jaga nama baik orang tua, akhirnya tidak terjadi. Tapi kalau anak itu sudah tidak punya rasa malu sama orang tua, udah lepas kontrol, tidak ada remnya sama sekali, udah mau mabuk, mau pergaulan bebas. Kenapa? Karena tidak ada yang dimalui sama dia. Saya sendiri dulu pas zaman sekolah ya seperti itu. Namanya anak sekolah, cinta di sekolah. Zaman dulu, kalau anak-anak zaman sekarang ya sama. Namanya anak sekolah ya kayak gitu. Itu karena takut sama orang tua, malu sama orang tua, akhirnya kerim. Yang mau terpengaruh, ada teman-teman yang mau mengaruhi seperti itu, akhirnya tidak jadi. Kenapa? Takut sama orang tua, masih malu dengan orang tua. Rasa malu ini penting memang. Apalagi kalau ditingkatkan malu sama Rasulullah, malu sama Allah, wah pasti jadi hamba yang baik. Tidak mungkin dia akan jadi orang yang ngawur, dia jadi orang yang seenaknya sendiri, tidak mungkin kalau punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan orang yang punya rasa malu yang kuat, dia tidak hanya meninggalkan yang dilarang oleh Allah, bahkan suatu hal yang nggak pantas dia tidak mau. Sholat misalkan, kalau tidak pakai pakaian yang sopan, dia malu sama Allah. Pakainya pakaian sopan. Kausan gimana? Kaos boleh. Laki-laki kan nutup aurat dari pusar sampai lutut. Pakai sarung aja sudah sah sholatnya. Tapi kan tidak pantas, izin mosok menghadap Allah cuman sarungan aja. Akhirnya pakai kaos masih kurang pantas, akhirnya pakai baju dan seterusnya. Memang kita diajarkan seperti itu. Harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang selalu memberikan nikmatnya terhadap kita sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Jantung kita selalu dirawat oleh Allah, bisa bergerak. Kita tidur sudah tidak ingat jantung, wala nafas kita oksigen apa tidak ngurus, wes tidur. Tapi Allah masih memberikan nikmatnya, gerakkan jantung. Kita ngorok itu Allah gerakkan jantung kita semuanya. Masa kita tidak malu sama Allah? Kita selalu melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang punya rasa malu, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang gak pantas pun berusaha dihindari atau dikurangi. Sampai-sampai diceritakan dulu ada wafdu Abdugais, ada utusan dari Bani Abdugais. Bani Abdugais ini jauh rumahnya, datang ke Madinah itu Pak, perjalanan sampai 2 bulan pakai unta. Jauhnya tidak karuan ini. Capeknya tidak karuan. Mereka bawa bekal dari daerahnya sampai ke Madinah. Mereka jalani selama 2 bulan, bawa makanan, bawa pakaian, semuanya sudah. Demi apa? Demi pengen ketemu sama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Pengen ketemu Rasulullah. Mereka pengen bertemu Nabi, pengen bersua dengan Nabi, pengen salaman, mencium tangannya Nabi. Sampai 2 bulan mereka lakukan perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Padang pasir, panas luar biasa. Perjalanan pakai onta. Nah sekarang kan enak ya, sing umroh haji nih wes bis AC, full AC semua sudah. Nggak ono panas-panas sih. Yo panas paling ala kadare aja. Itu pun sudah tidak terasa. Nih seneng tok di sini. Kalau zaman itu bayangkan padang pasir, bis gak ada, pakainya onta. 2 bulan kena angin di tengah perjalanan. Ada angin, ada badai, semuanya sudah dilalui sama mereka. Sampai di Madinah kelihatan rumah Nabi, udah saking senangnya mereka lupa semua. Ontanya ditinggal, bekal-bekalnya, barang-barang dia bawa ditinggal, pakaiannya masih lusut, sudah lupa, sudah pengen cepat ketemu Nabi. Lihat rumah Nabi, langsung mereka lari semua. Serombongan itu lari semuanya. Dengan pakaian yang kotor karena perjalanan, tapi karena sudah saking rindunya sama Nabi, lupa ndak pakai apa, ndak ganti pakaian dulu, sudah langsung mereka nemuin Nabi, kelihatan rumah Nabi, langsung lari semua ke Nabi, langsung menemui Nabi SAW dalam keadaan kotor karena perjalanan, pakaiannya wis tidak karu-karuan. Tapi ada satu di antara rombongan itu namanya Asyad Abdul Qais. Dia ini berada di tempat sendirian, semuanya sudah lari ke Nabi. Dia mau ikut lari, wah pakaian saya kotor, tidak pantas nemuin Nabi seperti ini, malu saya. Akhirnya udah dia ngurusi dulu onta-ontanya itu ditali semua biar tidak lari. Terus barang-barangnya diamankan sama dia, ditata semua barang-barang temennya, dia ontanya semuanya diamankan sama dia. Ditata rapi, selesai. Setelah itu dia bersihkan badannya, ganti pakaian, baru dia menghadap Nabi SAW. Akhirnya ketika menghadap Nabi langsung disambut oleh Rasulullah. Hahuna ya Asyad, langsung disuruh maju sama Nabi. Datang terakhir, pakaiannya bersih, pakaiannya pakaian baru yang dipakai, disuruh maju. Sini wahai Asyad, kamu duduk di sini di sebelahku. Diberi tempat di sebelahnya Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mempersiapkan ketemu Nabi. Malu kalau pakai pakaian yang kotor.
Akhirnya bersihkan dulu pakai pakaian yang bersih biar pantas ketemu Nabi. Ketemu pejabat kita rapikan, nggak tahu minyakan, ketemu pejabat minyakan sampai meling, lalernya sampai kepleset. Bajunya ambil baju yang paling bagus. Ini ketemu Nabi disiap-siapkan dia, pakaian rapi, bersih, langsung disuruh Nabi maju duduk di sebelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah para sahabat yang lain yang rombongannya ini gimana kok nggak pakai pakaian bagus? Ya nggak bisa disalahkan juga karena saking rindunya sama Nabi lupa sudah, nggak bisa disalahkan juga. Tapi sahabat yang ini luar biasa, walaupun dia rindu luar biasa sama Nabi, dia tetap pakai pakaian yang bagus karena malu dengan Nabi SAW. Kalau datang dengan Nabi dengan pakaian yang kotor, yang bau debu dan seterusnya. Ala kulli hal, malu ini adalah satu hal yang diajarkan oleh Nabi SAW yang akan menjadikan seseorang itu tambah baik. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW, beliau juga bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, istahyu minallahi haqqal haya, istahyu minallahi haqqal haya. Ini diulang-ulang terus sama Nabi. Malulah kalian dari Allah dengan rasa malu yang sebenarnya. Malulah kalian dari Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Diulang-ulang terus sama Nabi. Sampai sahabat ini heran dan penasaran, wahai Rasulullah, maksudnya malu yang sebenar-benarnya sama Allah itu bagaimana? Kami innala nastahyi ya Nabi Allah, walhamdulillah. Alhamdulillah wahai Nabi, kami sudah punya rasa malu sama Allah. Alhamdulillah kami bisa menjaga ketaatan sama Allah, malu sama Allah. Tapi yang engkau maksud malu yang sebenar-benarnya itu bagaimana wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, laisa dzalik walakinil istihya min Allah haqqal haya an tahfadur ra'sa wa ma wa'a wal badna wa ma hawa wa an tadhkurul mauta wal bila faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Malu yang sebenar-benarnya, satu, kamu jaga kepala dan yang ada di kepala. Mata kamu jaga, kata Rasulullah. Kemudian telingamu kamu jaga, enggak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Mulutmu kamu jaga, enggak berkata kecuali yang menjadikan Allah ridho. Malu kalau ngomong yang jelek. Kamu menjaga kepala dan yang ada di kepala, satu. Wal batna wa ma hawa, dan perut dan yang ada di perut. Tidak masuk ke perut kecuali yang halal, kecuali haknya. Kalau tidak haknya enggak akan dimasukkan. Makanya kalau orang itu dia tidak peduli dengan apa yang masuk ke perutnya, seperti para koruptor itu, coba mereka punya malu sedikit aja, tidak akan korupsi. Di sekolahan orang tuanya S1, S2 pendidikannya tinggi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa aja bisa, jadi menteri bahkan. Kalau dia malu saja sama orang tuanya, sudah jadi menteri, sudah dapat gaji, udah enak kan itu. Tapi kok masih korupsi, masih merasa kurang, itu gimana? Andaikan dia punya rasa malu, dia tidak akan korupsi. Oh, saya malu saya. Kalau saya sampai korupsi, jadi koruptor, ibu saya berarti melahirkan anak yang jadi perampok negara alias koruptor. Jangan sampai saya jadi mencoreng nama baik ibu saya dan seterusnya. Kalau orang itu punya malu sama orang tua sudah, apalagi kalau malu sama Allah, hebat lagi nih. Sama orang tua tok itu loh. Mikir loh, ya Allah, saya sudah dididik orang tua saya dari saya lahir sampai saya jadi orang yang pendidikannya tinggi, bahkan saya jadi menteri, kok korupsi? Ada apa saya korupsi? Yang halal ada kok, gaji yang halal ada. Kalau dia punya rasa malu akan begitu. Tapi kan orang tidak punya rasa malu, akhirnya dia pun melakukan apa yang dia mau. Ini hadis ini sudah dalam tastahyi fasna masita. Kalau orang tidak punya rasa malu, udah dia akan melakukan semua yang dia mau, seenaknya sendiri sudah, tidak mikir apapun, dan akhirnya dia menyesal di akhirannya. Malu yang sebenar-benarnya, jaga kepala dan isi kepala, jaga perut dan yang ada di perut dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Malu, dari lahir sampai besar itu rezeki dikasih terus sama Allah.
kok malah ngisi perutnya dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, padahal dia dari bayi tidak bisa apa-apa itu sudah dapat rezeki. Dia tidak bisa kerja, tidak bisa berbuat apa-apa, rizki ada yang datang ke mulutnya, disusui sama ibunya, dikasih bubur ini itu, nanti besar-besar, rizki itu terus ada. Orang yang punya rasa malu yang sesungguhnya, dia jaga kepala dan isi kepala, perut dan isi perut, wa antadkurul mauta wal bila, dan mengingat kematian serta hari kebangkitan, hari hancurnya jasad. Nah, kalau faman fa'ala dzalika, kalau tiga ini sudah ada, orang jaga kepala dan isi kepalanya, jaga perut, dan dia ingat bekal untuk kematiannya apa, maka baru dia disebut orang yang benar-benar malu, benar-benar punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu yang sebenar-benarnya. Ya. Karena itu malu ini sangat penting agar kita menjadi orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman malu ini ada yang jelek. Ada dua hal malu yang jelek. Yang pertama, malu mengingatkan kalau ada kemungkaran dan kemaksiatan yang terang-terangan. Ada orang judi banyak itu. Wah, saya malu, tidak enak saya. Mau mengingatkan tidak enak. Loh, ini namanya bukan malu, tapi itu namanya apa? Tidak berani itu namanya apa? Penakut itu, bukan malu itu. Wah, saya malu, dia maksiatmu saya ingatkan, saya ngomong-ngomong kok izin aku pengen ngomongin. Tidak enak saya. Nah, itu bukan malu itu berarti takut, penakut itu. Terutama yang memegang kekuasaan dari RT, RW, lurah, maka jaga wilayahnya. Kalau ada maksiat jangan malu untuk mengingatkan, walaupun dia orang paling terhormat di desa. Misalkan orang yang paling diagungkan, disegani, kalau dia melakukan kemaksiatan yang terang-terangan, judi terang-terangan, mabuk terang-terangan, zina terang-terangan, hati-hati, harus diingatkan. Jangan kita tidak enak, jangan kita malu mengingatkan. Karena kemaksiatan yang terang-terangan dilakukan tanpa malu, nah itu nanti bisa mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Gempa niku, tsunami, gempa bumi dan lain-lain, bencana yang datang itu akibat maksiat yang sudah terang-terangan di hadapan masyarakat, tapi masyarakatnya nutup mata, masyarakatnya tidak berani mengingatkan. Harus diingatkan itu kalau ada maksiat yang terang-terangan. Kecuali kalau maksiat itu sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, nah itu tidak apa-apa. Yang kena bala, yang kena musibah nanti orang yang melakukan saja. Tapi kalau maksiat itu sudah ditampilkan di muka umum, mabuk biasa di depan umum, perzinahan sudah merajalela biasa, banyak orang tahu, dia tidak malu. Kemudian judi juga sama. Maka ini harus diingatkan. Jangan kita malu untuk mengingatkan. Tentunya mengingatkannya dengan cara aturan yang berlaku. Kita lapor ke RT, lapor ke RW, lapor ke lurah, lapor ke Kapolsek dan seterusnya. Mohon Pak, itu judinya sudah terang-terangan mau ditertibkan dan seterusnya. Harus ada itu seperti itu. Nah, jangan kita malu untuk mengingatkan kalau ada kemaksiatan yang terang-terangan. Karena kemaksiatan yang terang-terangan ini mengundang bencana, bala, musibah. Kalau sudah datang, yang kena bukan yang maksiat saja, tapi semuanya akan kena. Nah, gempa bumi, yang kena gempa bumi itu bukan yang judi aja, juga bukan yang maksiat aja, tapi seluruhnya kena. Baru nanti nyesel di akhirnya. Nah, karena itu jangan malu kalau ada maksiat, jangan malu kita mengingatkan, jangan tidak enak saya, jangan. Harus diingatkan, tapi dengan cara yang baik, dengan prosedur aturan yang ada. Itu pertama. Yang kedua, rasa malu itu jelek kalau untuk hadir di majelis ilmu, untuk menimba ilmu. Wah, saya mau hadir di majelis, malu saya mau gabung untuk majelis ilmu, saya malu, gak enak. Saya ini tidak pernah ke masjid, mau ikut gabung ngaji, saya malu saya. Ya, ini bukan malu ini. Ini malu yang jelek. Malu yang harus dilawan. Karena ada riwayat dari Imam Mujahid itu menyatakan la yata'allamul ilma mustahyin wa mutakabbir. Ilmunya Nabi ini, ilmu yang menjadi warisan Nabi ini tidak akan bisa didapat oleh dua orang. Pertama apa? Orang yang malu bergabung dengan majelis ilmu.
malu bergabung dalam kebaikan semacam ini. Dia malu. Kemudian yang kedua, orang yang sombong, merasa sudah cukup ilmunya, merasa sudah bisa. Oh, saya tidak perlu ngaji, sudah tahu. Yang ngaji paling ya isinya kayak gitu-gitu aja. Terus paling ya isinya gitu-gitu sudah saya. Apalagi sekarang di HP sudah ada semua. Loh, beda. Orang hadir sama di HP itu beda. Hadirnya kita seperti ini tadi itu dapat pahala haji. Belum pahala yang lain. Di hadis Nabi mengatakan hadir majelis ilmu semacam ini seperti lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama daripada sampean menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih utama daripada sampean takziah mengubur 1000 jenazah. Ayo, ada orang yang setiap sepekan sekali punya ibadah seperti itu. 1000 rakaat, 1000 orang sakit, 1000 jenazah dia urus. Ada orang seperti itu dalam 1 minggu punya pahala seperti itu, melakukan yang seperti itu tidak ada, dan kita mungkin tidak akan bisa. Tarawih aja 21 apa 8 ya, nah, itu aja kadang-kadang sampai tengkar. Saya 8, 28 baru 28. Ini 1000 rakaat ini. Tidak akan pernah mungkin di umur kita pernah sholat 1000 rakaat. Nah, tapi hadirnya kita di majelis yang semacam ini, itu kata Rasulullah, yang ngomong Nabi, bukan ulama, bukan sahabat, tapi langsung Nabi. Huduru majlisi ilmin, hadir majelis ilmu seperti ini lebih baik, lebih utama, enggak sama, lebih berarti pahalanya lebih besar daripada apa? Daripada sholat sunnah di rumah 1000 rakaat, daripada menjenguk 1000 orang sakit, daripada mengubur atau takziah 1000 jenazah. Menunjukkan majelis yang semacam ini adalah sangat penting. Bahkan Nabi mengatakan ghanimatu majalisid dzikril jannah, buah hasil daripada majelis ilmu yang semacam ini, buahnya bukan main-main kata Rasulullah. Apa buah daripada majelis semacam ini? Surga. Buahnya adalah al-jannah, surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan pernah malu kita bergabung di majelis ilmu yang semacam ini. Walaupun mungkin kita gabung ada yang nyinyir, wis ngaji saiki jadi Pak Ustadz rek, ngaji, nggak tahu ngubah, nggak tahu ke masjid, sekarang ke masjid wis tobat. Mungkin ada teman-teman yang nyinyir seperti itu, udah anggap aja angin yang lalu, jangan dipedulikan. Toh kalau kita nanti masuk neraka, dia nggak bisa nyafaati kita. Ada apa kita malu sama orang-orang yang nggak bisa sama sekali nolong kita kelak di akhirat? Satu rambut pun mereka tidak bisa nolong, nyafaati rambut kita satu biar keluar dari neraka, tidak bisa. Ada apa kita malu sama orang-orang semacam itu? Maka kalau sudah untuk majelis ilmu, untuk gerak kebaikan, jangan malu untuk gabung. Itu bukan malu yang baik, itu malu yang jelek. Ya, jadi kalau ada kemaksiatan jangan malu, kita ingatkan. Dan kalau ada majelis ilmu semacam ini, kita biar tambah tahu Islam itu bagaimana, biar tambah tahu indahnya ajaran Nabi bagaimana, dan kita semakin tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah sebenar-benarnya itu bagaimana. Tidak lain adalah dengan warisannya Nabi, majelis ilmu semacam ini. Dua ini jangan sampai malu, mengingatkan kemaksiatan dan ikut gabung di majelis ilmu yang semacam ini. Enggak harus di majelis ini, majelis ilmu yang semacam ini, di situ diajarkan ilmunya Nabi, di situ diajarkan hadisnya Nabi. Di situ kalau kita hadir, hati kita semakin bersih, semakin kita itu merasa diri kita ini banyak dosa dan seterusnya. Itulah majelisnya ilmu Nabi SAW. Jangan hadir majelis ilmu malah ketika kita hadir merasa paling bersih, paling benar. Hadir majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, oh itu bid'ah, oh itu salah kabeh. Itu semua bid'ah, masuk neraka semua. Yang benar adalah ini, saya, majelisnya saya. Loh, ini bukan majelisnya Nabi Muhammad. Ciri khasnya majelis Nabi Muhammad itu ada khusyuk di hati, ada bersih hati, dan kita semakin merasa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas ilmunya Nabi SAW yang sebenar-benarnya. Kalau kita hadir di majelis ilmu, ikut ngaji, tapi kok malah semakin sombong, merasa paling benar sendiri, semuanya salah, semuanya bid'ah, bahkan semua bid'ah masuk neraka, maka ini hati-hati. Itu jangan-jangan bukan ilmu yang bersumber dari Nabi, tapi ilmu yang bersumber dari nafsu, ilmu yang bersumber dari fanatik yang berlebihan. Karena itu enggak ada ceritanya Nabi ngajarkan kita untuk memvonis orang itu salah, oh itu musyrik, oh itu masuk neraka, oh itu enggak. Kita enggak pernah memvonis orang masuk neraka, itu enggak berani kita. Kita diajarkan Nabi jangan pernah memvonis saudaramu masuk neraka, apalagi kafir, apalagi memusyrikkan, jangan. Karena siapa tahu, walaupun bahkan ahli maksiat sekalipun, jangan kita vonis, oh kamu ini neraka. Belum tentu. Siapa tahu setelah maksiat dia tobat, akhirnya jadi orang yang dicintai sama Allah. Sedangkan kita yang taat,
di akhir hayat tiba-tiba malah maksiat, jadi orang yang dibenci sama Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Sama-sama Ibnu Arabi mengatakan, a'taqid, aku tuh meyakini, biman, kalau ada orang ra'aituhu wa ra'ajidar, a'taqid bil asi fasatara anni wa ra'al jidar annahu khairun minni. Kalau kamakol radhiyallahu anhu, kalau ada orang ahli maksiat, ini mabuk-mabuk di sini, setelah itu dia jalan, tertutup pagar sekecil aja, setelah itu kelihatan aku lagi di sebelah sana, dia jalan, maka aku meyakini dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena ketika tertutup oleh pagar yang sebentar tadi, 1 detik 2 detik itu, jangan-jangan pas di situ dia menangis, dia tobat di hatinya sama Allah, keluar tak lihat di sana dia sudah jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo bisa. Karena itu ini adalah ajaran dari Nabi SAW. Ketika kita hidup di dunia ini, maka tanamkan rasa malu yang kuat kepada Allah. Dan ada 2 hal yang jangan kita malu di situ. Kalau ada maksiat diingatkan, dan kalau ada kebaikan kumpul majelis semacam ini, kalau memang tidak halangan, dan kalau perlu dijadwal untuk hadir, sehingga kita semakin tahu bagaimana kita mengabdi kepada Allah, bagaimana hati kita dibersihkan, dan semakin kita cinta dengan Nabi SAW dan cinta terhadap umatnya Nabi, terhadap sesama umatnya Nabi SAW. Intinya di sini adalah itu tadi, ajari anak-anak kita untuk punya rasa malu dari sejak kecil. Bahkan dalam fikih itu kan disebutkan, kalau anak itu sudah beranjak dewasa, beranjak besar, itu kalau kakak adik perempuan harus dipisah, tidak boleh tidur bareng. Kalau sudah 7 tahun atau berapa, dia sudah paham, maka harus dipisah itu kamarnya, nggak boleh ditidurkan satu kamar. Kenapa? Karena untuk melatih rasa malu. Bahkan orang-orang soleh itu dulu, Pak, bukan hanya sifat yang ditanamkan, bahkan mereka itu kalau menjemur pakaian dalam, baik pakaian dalam yang bagian bawah atau pakaian dalam yang bagian atas untuk wanita, itu tidak mau jemur di tempat yang rame atau di tempat umum yang bisa dilihat orang. Jemurnya di tempat di dalam rumah yang nggak ada yang bisa lihat. Kenapa? Karena ini pakaian dalam, nggak boleh dilihat oleh orang. Sampai seperti itu. Nah kita kan ndak, pos di PMKB dengar pomah kabeh, sing kotak, sing segitiga, wes di PMKB teng mriku. Nah orang-orang soleh dulu sampai seperti itu telitinya. Pakaian yang bagian dalam itu jangan dijemur di luar. Kenapa? Saking malunya mereka. Malu dilihat orang. Apalagi kalau anone gede segitiga niku berarti ini ukurannya besar, dan itu mereka malu sampai seperti itu. Jemurnya di dalam rumah, untuk pakaian-pakaian yang bagian dalam itu dijemur di dalam rumah. Kenapa? Karena malu kalau dilihat orang. Sampai seperti itu ngajari ngajar orang-orang soleh dulu itu seperti itu, masya Allah. Karena itu ini dan memang benar, orang yang punya rasa malu akan semakin jadi orang baik, dia akan semakin jadi orang yang bersih hatinya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini dan ditanamkan di hati kita, di anak-anak kita tanamkan rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada Rasulullah, dan rasa malu terhadap orang-orang yang soleh, sehingga menjadi anak generasi yang insya Allah membanggakan kita dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, dalam keadaan sehat zahir batin, dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.